Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Melanisa Fitri sebagai moderator, rekan saya yaitu Anisha Zalfa Salsabila dan Irina Juleza Putri. Hari ini kelompok kami akan memaparkan salah satu materi di mata kuliah Ekonomi Moneter yaitu tentang penawaran uang. Materi pertama tentang pengertian penawaran uang akan dijelaskan oleh saya sendiri Melanisa Fitri. Saya Melanisa Fitri akan memaparkan mengenai pengertian penawaran uang. Nah, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar, di mana dalam mempelajari penawaran uang harus dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran merupakan mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, sedangkan uang beredar merupakan semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian. Teori penawaran uang ini meliputi dua teori, yaitu yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank, dan yang kedua, teori penawaran uang modern. Selanjutnya, materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yaitu 1. Tinggi rendahnya tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, bank makin sedikit jumlah uang yang beredar. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak jumlah uang yang beredar. 2. Tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak uang yang beredar, sebab masyarakat semakin sering melakukan transaksi. 3. Jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak dan semakin cepat uang beredar. 4. Keadaan letak geografis. Uang lebih cepat dan lebih banyak beredar di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. 5. Struktur ekonomi masyarakat. Negara berstruktur ekonomi industri, peredaran uangnya lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan negara yang struktur ekonominya agraris. 6. Penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. Penduduk negara yang menerapkan teknologi tinggi biasanya peredaran uang lebih cepat dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan teknologi tinggi. 7. Globalisasi industri di lingkungan dunia usaha. Semakin global dan arus modal ekonomi antar negara yang semakin meningkat, uang yang beredar juga dipengaruhi oleh transaksi-transaksi internasional. Dalam hal ini, kurs uang mempengaruhi peredaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai uang beredar. Jadi, jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai, uang logam, dan saldo dalam rekening giro dan tabungan. Uang beredar sendiri itu dapat didefinisikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit itu meliputi uang kartal yang dipegang oleh masyarakat dan uang giral atau giro berdominasi rupiah. Sedangkan dalam arti luas atau uang kuasi itu mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, serta giro dalam valuta asing. Lalu mencakup surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, dalam peredaran jumlah uang beredar ini itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan moneter kontraktif ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter ekspansif adalah untuk meningkatkannya. Nah, keduanya ini menggunakan instrumen yang sama, yaitu tingkat kebijakan, persyaratan cadangan atau cadangan wajib, serta operasi pasar terbuka. Baiklah, saya Anissa Zalfa Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori penawaran uang tanpa bank. Jadi, teori penawaran uang tanpa bank ini merupakan teori yang paling sederhana karena teori ini menganggap seakan-akan perbankan itu tidak ada. Kalaupun ada, tidak mempunyai pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Teori penawaran uang tanpa bank ini merupakan gambaran dari sistem standar emas, yang mana ketika emas masih menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jadi jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat itu naik atau turunnya sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dengan begitu, dalam sistem moneter, jumlah uang beredar ini ditentukan oleh proses pasar. Jadi bank sentral dan pemerintah itu tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Semuanya serba otomatis dan tidak ada alasan bagi pemerintah atau otoritas moneter untuk melakukan campur tangan di pasar uang untuk melaksanakan kebijakan moneter. Nah, dalam hal ini penawaran uang hanya bertambah jika orang memproduksi emas. Jadi jumlah uang
atau emas yang beredar itu bergantung pada perilaku produsen emas. Produsen emas hanya akan memproduksi apabila menguntungkan, yaitu apabila harga emas di pasaran lebih tinggi daripada biaya produksinya. Teori penawaran uang tanpa bank ini memiliki ciri-ciri yang mana pertama itu jumlah emas atau alat tukar yang beredar bisa berubah-ubah, bisa turun atau naik. Misalnya, jumlah emas turun apabila terjadi defisit neraca pembayaran luar negeri untuk pembayaran barang. Lalu terjadinya perubahan jumlah emas ini juga bisa dikarenakan adanya peningkatan penggunaan emas untuk produksi lain, misalnya untuk produksi perhiasan. Lalu situasi ketiga bisa jumlah emas juga akan naik jika terjadi surplus pembayaran luar negeri atau ditemukannya tambang emas baru. Ciri kedua adalah uang beredar benar-benar ditentukan secara otomatis oleh proses pasar, yang artinya tidak ada campur tangan pemerintah atau otoritas moneter yang melakukan kebijakan moneter. Lalu ciri ketiga adalah penambahan produksi oleh produsen emas mengikuti hukum perilaku produsen yang mengikuti permintaan dan harga emas tersebut. Jadi apabila harga emas tinggi dibandingkan barang yang dipertukarkan, maka produksi emas akan tinggi. Namun apabila penawaran emas berlebih, harga emas akan turun dan penawarannya juga akan turun. Lalu untuk ciri keempat, teori penawaran uang sistem emas ini belum berkembang dan masih dalam bentuk yang sederhana. Ini dikarenakan tidak banyak memerlukan campur tangan pemerintah dan BI sebagai bank sentral untuk mempengaruhi jumlahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang penjelasan mengenai teori penawaran uang modern. Jadi di dalam teori penawaran uang modern itu terdapat 3 pelaku utama dalam pasar uang, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Untuk otoritas moneter, yaitu suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara, serta memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Untuk lembaga keuangan itu meliputi bank, perusahaan umum, perusahaan asuransi, yayasan, lembaga keuangan lainnya seperti koperasi atau rumah gadai. Selanjutnya itu masyarakat. Nah, masyarakat ini dapat menjadi kredit atau peminjam dana dan dapat mendukung bagi perekonomian nasional, serta masyarakat juga sebagai pemilik surat berharga atau dana jangka pendek. Dari ketiga golongan tersebut, yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap jumlah uang beredar yaitu bank sentral, karena bank sentral yang memegang monopoli penciptaan uang kartal. Bank umum hanya bisa menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal yang dipegang oleh bank tersebut. Tanpa ada uang kartal, tidak akan ada uang giral. Dari setiap uang kartal yang diciptakan oleh bank sentral merupakan benih bagi terciptanya beberapa rupiah uang giral. Oleh karena itu, uang kartal ciptaan bank sentral disebut uang inti atau base money. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna dari penyesuaian. Jadi, penyesuaian tersebut adalah apabila suatu waktu permintaan uang inti tidak sesuai dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini berupa tindakan-tindakan atau mengubah struktur komposisi dari kekayaan di subpasar uang inti sehingga terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Untuk makna penyesuaian portofolio, yaitu dalam teori moneter mempunyai istilah khusus bagi proses penyesuaian komposisi neraca, yakni proses penyesuaian portofolio atau portfolio adjustment. Besaran tambahan jumlah uang yang beredar tergantung pada sifat dari putaran-putaran penyesuaian. Biasanya tambahan uang yang beredar diakibatkan oleh tambahan uang inti lebih besar daripada tambahan uang inti tersebut. Baiklah, kesimpulan materi pada hari ini adalah penawaran uang merupakan persediaan uang tunai dalam suatu perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah melalui bank sentral memiliki wewenang untuk mencetak dan mengedarkan uang tunai. Teori penawaran uang tanpa bank merupakan teori yang paling sederhana, di mana teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, sehingga dalam teori ini otoritas moneter tidak dapat campur tangan. Setelah penawaran uang tanpa bank, dilanjutkan dengan adanya teori penawaran uang modern, yang pada teori ini otoritas moneter sangat berpengaruh.
Otoritas moneter, pemerintah dan bank sentral merupakan supplier uang inti atau uang primer, sedangkan lembaga keuangan perbankan merupakan supplier uang sekunder bagi masyarakat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.